teruskan dengan contoh terakhir pada pertemuan ke-7 ini, dan contoh terakhir untuk topik rangkaian arus arah, ya, video pembelajaran ini. Contoh 22, bentuk simetris dan rangkaian seri paralel. Tapi saya tidak akan menyelesaikan dengan cara seri paralel. Jadi saya akan coret saja ini. Jadi saya akan menggunakan bentuk simetris dan hukum Kirchhoff. Ya, jadi saya akan menyelesaikan bentuk simetris ini dengan hukum Kirchhoff. Baik hukum pertama tentang arus, bagaimana pembagian arus, dan hukum Kirchhoff yang kedua tentang tegangan dari satu titik ke titik lain. Sumber soalnya diambil dari 16 paket SSJ UN 2016 Marten, TO pemantapan paket 5. Jadi kalau ini adalah pra ujian nasional, ini terdiri dari 8 paket. Nah, kira-kira pertengahan November nanti akan terbit 16 paket, supaya siswa lebih mantap lagi latihannya. Karena semakin banyak kita berlatih, semakin mahir kita, dan semakin santai kita menghadapi ujian, karena semua telah kita pelajari. Nah, salah satu dari yang pernah diucapkan Menteri bahwa soal-soal UN mendatang itu mungkin akan memasukkan beberapa soal Graduate Record Examination standar dari Amerika, ya, sekolah SMA di Amerika ketika mereka mau masuk ke perguruan tinggi. Jadi diharapkan juga di Indonesia memiliki standar seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari model Gray, ya, physics test yang pernah keluar, yaitu bentuk simetris dan hukum Kirchhoff, ya. Dan terus terang rangkaian ini tidak biasa diajarkan di kelas kita, karena itu di buku saya justru saya ajarkan, ya, supaya kita terbiasa dengan standar internasional. Gambar rangkaian di samping terdiri dari 8 resistor. Jadi kalau Anda hitung, resistornya ada 8 ini, masing-masing hambatannya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diberi baterai, ya, sumber tegangan. Dengan tegangan terminal V, hambatan dalam diabaikan. Yang ditanya adalah arus listrik yang mengalir melalui baterai. Jadi nanti baterai ini kutub panjangnya akan mengalirkan arus, ya, ke sini. Nah, pertanyaannya, berapa arus ini? Jika dinyatakan dalam V, jadi V dianggap diketahui, tegangan dari terminal, dari baterai, dibagi R juga dianggap diketahui. Nah, ini kalau kita menggunakan seri paralel nggak bisa, tidak ada yang seri, tidak ada yang paralel. Misalnya ini dan ini bukan paralel, kenapa? Oke, tegangan ini sama dengan tegangan ini, sama. Tapi tegangan ini tidak sama dengan tegangan ini, karena dia melalui hambatan R. Jadi di dalam rangkaian kita itu kalau dihubungkan saja dengan kawat, itu hambatannya sama, ya. Kalau dihubungkan saja dengan kawat, hambatannya sama. Ya, tapi kalau ada hambatan, maka hambatannya tidak sama. Oke. Pertama yang kita lakukan dulu apa? Supaya kita bisa melihat bentuk simetris. Kita rubah bentuk ini menjadi bentuk wajik, seperti ketika kita menyelesaikan jembatan Wheatstone, ya, pada pertemuan sebelumnya, ya. Pertemuan kelima atau keenam, ya. Atau pertemuan keempat, ya. Bisa Anda lihat lagi. Jadi rubah dahulu ke bentuk wajik dengan memberi nama tiap-tiap titik sudut. Jadi tiap titik sudut ini kita kasih nama, ya. Tiap titik sudut ini kita kasih nama. Dan namanya sama kalau potensialnya sama. Jadi hanya dihubungkan dengan kawat, ya. Misalnya ini hanya dihubungkan dengan kawat. Jadi kalau titik ini A, ini juga A. Ini juga A, ya. Jadi taruhlah ini A. Nah, baterainya ini arus masukkan di sini. Nah, ini, ya, A. Demikian juga yang bawah ini. Kalau ini B, ini kawat saja. Jadi ini juga B. Ini kawat saja, tidak ada hambatan, jadi B juga. Nah, ini di bawah sini, B. Kemudian ini misalnya kita kasih namakan key, ya, key, ya. Nah, jadi setelah A itu key, tapi ini ada hambatan. Jadi ini key, jadi di sini taruhlah key. Nah, ya kan? Kemudian yang ini sekarang ada A, ada 3 kan, 1, 2, 3. Yang ini juga ketemu di sini, ya. Dan antara ini dan sini ada R. Jadi ini bukan key dan juga bukan A. Ya udah, kasih nama aja S misalnya, ya. Kemudian dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Kalau kita lihat ini dengan ini tegangannya nggak sama. Ini juga bukan A. Jadi bukan A, bukan S. Kita kasih nama lain misalnya P.
Nah, yang jadi PQS. Sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita tempatkan hambatannya antara A dan Q, R. Ya. Ini R ini. Sudah ya. Kemudian ini S, ini P. Antara A dan S, R. Ini R. Ya. Antara A dan P juga R. Ya, antara Q dan S juga R. Antara S dan P juga R. Ya, kemudian QB R, QB, SB R, SB, kemudian PB. Nah, rangkaiannya seperti ini ya. Jadi kalau kita gambar seperti ini rangkaiannya, semua hambatan ini R semua. Ya, semua hambatan itu R semua. Ya, jadi ini semuanya R nih ya. Ya, saya nggak tulis semuanya, tapi ini semua R. Oke, ini R. Ini R. Nah, seperti ini. Inilah rangkaian bentuk wajib ya, yang saya sebut bentuk wajib. Jadi rangkaian dari kiri saya rubah ke bentuk kanan supaya saya bisa lihat simetrisnya. Nah, sekarang untuk hukum satu Kirchhoff berarti saya harus ikuti perjalanan arus masuk dan ikuti arus perjalanan keluar. Jadi pertama saya ikuti perjalanan arus ini. Ya, ketika dia masuk ke titik A, apa yang terjadi? Ya, saya pakai tinta beda ya. Oke, apa yang terjadi? Begitu dia tiba di titik A, dari A ke Q ya. Ya, dari A ke Q. Ya, dari A ke Q ini lewat R ya. Kemudian dari A ke S. Dan dari A ke P. Nah, jadi Anda lihat ya. Seperti itu. Jadi kalau Anda lihat. Jadi kalau kita lihat dari A. Ya, dari A ini. Dia pecah 3 kan. Dia pecah 3, satu ke Q, satu ke S ya, satu lagi ke R ya. Tapi masing-masing cabang yang dihadapi hambatannya sama ya. Jadi ini hambatannya R, ini juga hambatannya R, ini juga hambatannya R. Apa artinya? Artinya arus terbagi 3 sama besar. Jadi arus ini terbagi 3 sama besar. Jadi artinya apa? I per 3, I per 3, I per 3. Jadi ke sini itu I per 3, ke sini itu I per 3, ke sini itu I per 3. Kenapa ya? Karena dia terbagi 3 cabang dan hambatannya sama besar. Ya, ini R, ini R, ini R. Itu ketika dia masuk ya ke titik A. Nanti akhirnya dia akan keluar ke sana. Nah, keluar dari B. Ya kan, muter aja arus itu. Nah, sekarang perhatikan ketika titik B. Arusnya pertama berasal dari Q ya. Jadi kalau kita lihat dari Q, ini ada B di sini ya. Pertama dari Q, ya Q ke B. Ya, jadi ada arus dari Q ke B ini. Ini. Lewat R. Kemudian dari S juga ke B. Ya, dari S juga ke B. Ini ada R juga. Ya, S ke B ini. Ada R ya. Dari P ya mau ke B juga lewat R. Nah, juga lewat R. Jadi kelihatan di sini bahwa arus yang keluar ini adalah pertemuan dari 3 arus. Dan ketiga arus ini lewat pada hambatan yang sama. Maka arusnya juga sama. Jadi ini I per 3, yang ini I per 3, yang ini juga I per 3. Nah, ketemu kan? I per 3, I per 3, I per 3, ketemu I. Ya, jadi perhatikan arus masuk dulu di AI terbagi 3, I per 3, I per 3, I per 3. Kemudian ketika dia mau keluar, harus keluar juga disumbang oleh ini, disumbang oleh ini, disumbang oleh ini sampai satu, jadi I per 3. Ya, jadi perhatikan arusnya ya. Jadi arus ke sini, ini ke sini, ke sini, yang ini ke sini. Nah, ini arusnya ke sini. Nah, itu. Nah, sekarang kita mau menghitung VAB. VAB itu sama dengan V ya. Kalau Anda lihat di sana, VAB itu sama dengan V. Ya. Ini ya. Titik ini kan sama, ini titik A. Ini juga titik B. Kenapa ini tidak ada hambatan? Jadi V ini terpasang pada VAB. Nah, sekarang saya mau hitung VAB. Nah, jalan dari A ke B tapi lewat P, ya, VAB. Ya.
VAB. Dan jalan dari A ke P tapi A ke B ya. Jadi saya mau hitung VAB ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ini kan ada A, di sini ada A, di sini ada B, di sini ada B. Di sini ada hambatan. Ini arusnya I/3. Kemudian di sini juga ada hambatan R. Arusnya juga I/3. Nah, saya mau menghitung VAB tapi lewat P. Ya, lewat P. Ya, atau istilahnya VAPB. Nah, APB ya, jadi A ke B tapi lewat P, lewatnya ini. Ya, maka tegangannya pertama AB, ya menurut Kirchhoff kan AB, AP, ini sama dengan tegangan AP, tambah tegangan PB. Ya, kemudian VAP, arusnya I/3 lewat hambatan R, ya ini arusnya I/3 lewat hambatan R, jadi bisa kita tulis I/3 kali R. VPB juga sama, harusnya I/3 lewat hambatan R. Jadi I/3 kali R. Nah, kalau kita jumlahkan kita dapat apa ini? Ya, I/3 I/3. Jadi 2I/3 ya. 2I/3 R. Itulah VAB. Ya. Sementara VAB itu sama dengan tegangan baterai, ya. VAB juga sama dengan tegangan baterai. Kalau kita lewat baterai ya. Lewat baterai itu. Ini kalau ini lewat baterai kan? Nah, lewat baterai tegangannya V. Nah, karena sebelah kiri sama, maka sebelah kanan sama. VAB sama dengan 2I/3 R, VAB sama dengan V. Berarti V 2I. Ya, berarti ini kan? Ini sama dengan ini. Jadi 2I R/3 sama dengan V. Ya, ruas kanan sama. Nah, di sini kita bisa ngitung I-nya. Jadi I sama dengan 3V/2R. Nah, ya. Jadi I sama dengan 3V/2R. Jawaban berapa itu? 3V/2R. Jawaban D. Ya, jawaban D. 3V/2R. Itulah soal graduate record examination ya. Jadi jawabannya D. Pakai bentuk simetris dan hukum 1 Kirchhoff. Soal ini juga bisa diselesaikan dengan menggunakan bentuk simetris dan cara seri paralel. Tapi kita tidak jelaskan di sini. Silahkan Anda pelajari sendiri. Bisa Anda baca dari buku saya, ya, terutama di Olimpiade SMP karena soal ini populer di SMP. Jadi itulah contoh soal kita yang terakhir, ya. Contoh soal kita yang terakhir. Jadi seluruhnya rangkaian arus arah ini terdiri dari 22 contoh soal, ya. Seluruhnya terdiri dari 22 contoh soal. Sehingga kita harapkan dengan 22 contoh ini, saudara-saudara bisa mahir rangkaian arus arah, ya. Nah, soal-soal yang dibahas dalam ke-22 contoh soal ini itu mengacu ke soal UN terbaru, ke soal SBMPTN terbaru, soal Graduate Record Examination yang akan dipakai standar mungkin di masa-masa yang akan datang di UN, kemudian soal SAT, Scholastic Aptitude Test, dan buku pelajaran fisika tulisan saya. Saya harap pembahasan konsep dan 22 contoh soal ini cukup menjadi bekal bagi Anda, ya, untuk mahir memecahkan soal rangkaian arus searah di tingkat SMA dan siap untuk tes apa saja. Apakah itu ulangan harian, apakah ulangan umum, atau suatu waktu nanti UN, dan ada kemungkinan SBMPTN, tidak ada masalah. Perhatikan, konsep belajar yang efektif adalah belajar secara mandiri tanpa menghabiskan banyak waktu. Jadi Anda nggak perlu lagi bermacet-macet di jalan sehingga Anda harus kehilangan waktu yang begitu banyak. Dan kedua juga bisa diputar berulang-ulang. Kalau kurang paham bisa diputar ulang lagi pelan-pelan dan dipelajari secara bersama. Pendek kata, DVD tutorial pembelajaran ini bisa disetel siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Itu adalah cara yang dan biayanya murah. Ya, jadi karena itu saya anjurkan kepada Anda untuk mempelajari juga materi-materi lainnya dengan memiliki DVD pembelajarannya. Kita akan membuat semua DVD pembelajaran untuk SMA baik kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang baru selesai ini adalah rangkaian arus searah dan kinematika gerak lurus.
Kita akan lanjutkan untuk kelas 3 nanti dengan listrik statik dan medan magnet. Itu saja, salam dari saya, Martin Kaniman.